Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmadina Isamiati dari Program Studi Psikologi A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Keimanan dan pengucapan dua kalimat syahadat mengharuskan adanya keimanan kepada makhluk gaib. Maka dari sinilah muncul istilah rukun iman, yang mana di dalam rukun iman ini semuanya bersifat gaib atau mengandung unsur yang gaib. Makhluk gaib harus kita percayai keberadaannya, karena dengan percaya kepada makhluk gaib berarti kita sudah beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, iman kepada hal-hal yang gaib ini berarti kita sudah mempercayai bahwa ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata, dan kita sudah percaya secara penuh atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hal-hal yang gaib bukan berarti kita meyakini bahwa hal-hal gaib ini memiliki kekuatan penuh. Karena kalau sampai hal ini terjadi, akan mengakibatkan kemusyrikan, atau kita menganggap ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke pengertian makhluk gaib. Apa sih makhluk gaib itu? Jadi, kata gaib ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tidak terlihat atau tidak nampak. Sedangkan menurut istilah, makhluk gaib ini adalah sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera manusia, tetapi dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah dijelaskan akan kewujudannya. Jadi, kalau kita menafikan atau kita tidak percaya akan keberadaannya makhluk gaib ini, berarti sama saja kita mengingkari agama Islam. Selain itu, perkara gaib ialah perkara yang berada di luar jangkauan panca indera manusia. Contohnya seperti kisah para nabi, kemusuhan umat-umat terdahulu, atau tarikh terjadinya kiamat, terjadinya pembentukan manusia, atau ada hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita, seperti jin, malaikat, dan iblis. Atau ada contoh lain seperti surga dan neraka. Di dalam Al-Quran sendiri sudah menyebutkan 56 kali kata gaib. Malah di permulaan surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan salah satu tanda orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi, makhluk gaib ini terdiri dari 3 jenis. Nah, yang pertama ada malaikat. Secara terminologi, malaikat ini berarti makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Adapun sifat dan keistimewaan malaikat, yang pertama, malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, malaikat tidak sombong, tidak memiliki hawa nafsu, dan selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang keempat, malaikat turut ikut senang apabila seorang manusia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima, malaikat selalu meminta ampun kepada Allah atas orang-orang yang beriman. Yang keenam, malaikat tidak berjenis laki-laki atau perempuan. Yang ketujuh, malaikat tidak berkeluarga. Dan yang terakhir, yang pastinya, malaikat hidup di alam yang berbeda dengan manusia. Kemudian, perbedaan antara malaikat dan jin. Yang pertama, malaikat terbuat dari nur atau cahaya, sedangkan jin terbuat dari nar atau api. Nah, malaikat ini kan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Jin kafir inilah yang selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dimiliki oleh jin. Oke, makhluk gaib selanjutnya ada jin. Bangsa jin ini ada yang patuh dan ada juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jin untuk sujud kepada Nabi Adam bersama dengan para malaikat. Namun ada salah satu dari mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, yang ingkar inilah yang merupakan iblis. Yang mana iblis ini merupakan nenek moyang dari para syaitan yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertekad untuk menggoda seluruh anak cucu Adam, seluruh umat manusia untuk mengikuti mereka, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin merupakan salah satu nama jenis yang bentuk tunggalnya adalah jini, artinya yang tersembunyi atau yang tertutup. Walaupun kita tidak bisa melihat jin, bukan berarti jin ini tidak ada, karena memang ada beberapa hal yang tidak dapat kita lihat tapi sebenarnya wujudnya ada. Seperti misalnya angin, kita tidak dapat melihat angin kan,
tapi kita bisa merasakan hembusan angin. Selanjutnya, kelebihan dan keistimewaan jin. Jadi yang pertama, jin ini dapat memindahkan benda dengan cepat. Seperti ada di kisah jin Ifrit yang mengajukan dirinya untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Ini kisahnya ada di Quran Surat An-Naml ayat 39. Kemudian, jin juga dapat merubah wujud mereka, sehingga mereka dapat dilihat oleh manusia. Tetapi, manusia tidak dapat melihat wujud aslinya. Jadi jin akan menyamar, menyerupai benda yang dapat dilihat oleh manusia, seperti misal menjadi hewan, menjadi api, atau menjadi benda terbang yang tidak dikenal. Atau jin juga bisa menyerupai manusia, baik manusia ini sudah meninggal ataupun masih hidup. Kemudian yang terakhir, jin ini sangat cerdik dalam melakukan tipu daya. Jadi dia akan berkomunikasi dengan manusia, dia akan menggoda-goda manusia untuk ikut di jalannya, untuk ikut ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib yang terakhir ada iblis dan syaitan. Menurut sebagian ahli, iblis ini berasal dari kata ablasa yang artinya putus asa. Kenapa dinamai iblis? Karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah dan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ada syaitan. Syaitan ini berasal dari kata syaitona yang artinya menjauh. Kenapa dinamai syaitan? Karena dia sudah jauh dari kebenaran. Karena syaitan ini adalah musuh terbesar manusia, jadi syaitan ini selalu mengganggu manusia untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Ada dua cara. Yang pertama tadlil, itu menyesatkan, dan yang kedua takhwif, yaitu menakut-nakuti. Yang pertama ada tadlil atau menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada para utusannya, para rasul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Allah juga sudah memberikan hidayah kepada manusia dalam menjalani hidup ini untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi syaitan ini selalu memutarbalikkan, sehingga manusia mudah tersesat dan mengikuti jalannya. Ada 8 langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama ada waswasoh atau bisikan. Jadi syaitan ini selalu berusaha membisikkan keinginan untuk berbuat jahat, membisikkan keraguan atau kebimbangan ke dalam diri manusia. Yang kedua ada nisyan atau lupa. Jadi lupa ini emang sifat manusiawi, tapi di sini syaitan itu membuat manusia lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadikan lupa ini sebagai alasan manusia untuk menutupi kesalahannya atau lari dari tanggung jawabnya. Yang ketiga ada tamani atau angan-angan. Jadi syaitan itu berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan yang mustahil terjadi atau dengan angan-angan kosong. Dan yang keempat ada tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Nah, di sini syaitan itu akan melakukan berbagai macam cara untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Jadi perbuatan yang buruk akan terlihat baik. Yang kelima ada wa'dun atau janji palsu. Jadi syaitan ini akan membujuk manusia untuk mengikuti jalannya dengan cara memberikan janji-janji yang menggiurkan, seperti manusia akan mendapatkan keuntungan apabila ia mengikuti jalan syaitan tadi. Padahal di akhirat nanti syaitan ini akan mengakui bahwa janji yang ia berikan ini adalah janji palsu dan ia tidak mampu untuk menepatinya. Dan yang keenam ada kaidun atau tipu daya. Syaitan ini akan melakukan berbagai tipu daya untuk menyesatkan manusia. Padahal jika manusia ini beriman kepada Allah, ia tidak akan terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Yang ketujuh ada saddun atau hambatan. Jadi syaitan akan menghalang-halangi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hambatan. Dan yang terakhir ada adawah atau permusuhan. Jadi syaitan ini berusaha menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Karena dengan adanya permusuhan ini, manusia akan lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membinasakan musuh-musuhnya. Kemudian ada takhwif atau menakut-nakuti. Jadi, jika syaitan tidak berhasil melakukan 8 langkah tadi, syaitan akan melakukan cara ini, yaitu takhwif, menakut-nakuti manusia. Takut di sini bukan takut yang kayak takut sama hewan buas atau takut melakukan maksiat, tapi takut di sini
yaitu takut akan kebenaran, takut akan melakukan kebenaran, takut melakukan amal ma'ruf nahi mungkar karena takut dengan konsekuensinya, seperti misalnya kayak jatuh miskin, turun jabatan, ataupun dipecat dari pekerjaan dan lain-lain. Itulah tadi cara-cara setan dalam membujuk manusia untuk melakukan kejahatan, mengajak manusia dalam kesesatan, dan lain-lain. Kita juga sebagai umat muslim jangan pernah lelah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita terhindar dari tipu daya syaitan tadi, jangan lupa untuk banyak-banyak mengingat Allah, selalu berzikir, beristighfar, dan selalu ingat bahwa syaitan itu adalah musuh terbesar kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.